Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Gubernur selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 Kalimantan Timur diminta buka-bukaan mengenai biaya yang sudah diserap menghadapi pandemi COVID-19. Masalahnya muncul isu-isu negatif di masyarakat. Pasien dan jenazah COVID dibisniskan karena ada anggarannya. Berikut informasinya. Sudah 7 bulan anggaran refocusing bergulir, namun para wakil rakyat di DPRD Kaltim mengakui tidak mengetahui bagaimana realisasi anggaran dijalankan mitranya di pemerintahan Provinsi Kaltim. Padahal anggaran COVID disetujui sebesar 534 miliar. Para wakil rakyat mengakui sering ditanya oleh warga kapan dana bantuan langsung tunai dari Pemprov Kaltim disalurkan. Kenapa warga terdampak di kabupaten kota belum menerima bantuan Pemprov? Lantaran itu, menurut anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar, Ninja Listiono, pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh berdiam diri saja. Pemprov Kaltim harus mengkomunikasikan masalah pembiayaan ini agar tidak berkembang. Bicaranya kalau bicara kesehatannya maka pemerintah sudah memiliki anggaran ya. Cuma sekarang kan penyerapannya aja hari ini saya belum dapat laporannya. Karena beberapa waktu lalu saya juga minta untuk pemerintah untuk segera dapat memberikan report terkait penyerapan anggaran. Itu yang pertama. Kedua, saya juga minta pemerintah untuk segera mengumumkan kepada kita, kepada masyarakat berapa sih sebenarnya biaya untuk penanganan pasien COVID, sehingga average-nya kita bisa hitung. Misalnya harga tertinggi dan terendahnya kan sudah ada nih. Masa kita kalah dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat hari ini sudah mengeluarkan kebijakan maksimal swab itu harganya adalah 900, kan begitu. Nah, saya juga minta pemerintah provinsi ini bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat sebenarnya untuk penanganan pasien COVID itu berapa sih? Terendahnya seperti apa, tertingginya seperti apa? Selain soal bantuan langsung tunai, DPRD Kaltim juga menerima pertanyaan dari konstituen mengenai anggaran biaya bagi setiap pasien dan jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Seolah-olah masyarakat menuduh rumah sakit maupun tenaga medis membisniskan pasien dan jenazah COVID. Juga isu-isu di masyarakat yang berkembang bahwa ada isu-isu bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan itu sampai penguburan itu besar. Nah, ini kan kita nggak boleh seujon ya. Teman-teman dari dinas tenaga medis sudah kerja capek-capek, resikonya luar biasa. Tapi kemudian ada tuduhan-tuduhan yang mungkin akhirnya menjadi isu. Lebih baik pemerintah segera dibuka. Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu mengakui rendahnya serapan bantuan untuk warga terdampak COVID karena kehati-hatian terhadap data penerima. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila!
Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bagian Omnibus Law menimbulkan reaksi berbagai pihak. Sejumlah aktivis mahasiswa ikut tersulut memanaskan situasi dengan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mencabutnya. Berikut informasinya. Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlangsung sejak Senin malam. Hanya berselang beberapa jam saja pimpinan DPR RI mengetuk palu pengesahan, gerakan penolakan langsung terjadi di Kota Samarinda. Dimulai oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Samarinda atau GMS, melakukan unjuk rasa di depan Universitas Mula Warman pada Senin malam. Besoknya aksi datang dari kelompok mahasiswa lainnya di kantor Gubernur Jalan Gajah Mada. Mahasiswa juga terlihat membakar ban dan menggoyang pagar dengan disertai teriakan-teriakan dan orasi. Keinginan kita sampai betul-betul dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang akan terus pukul-pukul menggarap di depan. Santai. Kita bukan anjing. Kita bukan anjing, bukan lebar-lebar. Kayunya pintu ini aja, Pak. Orasi mahasiswa lebih dominan menginginkan agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan melalui Perpu Presiden Jokowi. Sementara substansi yang membuat para mahasiswa geram tidak terlalu menonjol disampaikan. 4 poin yang disampaikan mahasiswa, yaitu soal aturan kontrak pada pekerja pada pasal 61 UU Cipta Kerja. Mahasiswa mengasumsikan itu menjadi sistem kontrak seumur hidup. Tuntutan kedua, mahasiswa menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama 2 hari. Hal ketiga, mengenai sistem upah jam-jaman, dan keempat, mengenai risiko para pekerja yang rentan dengan PHK. Untuk Omnibus Law, ini memang aksi yang terpusat ya. Maksudnya adalah, ini kepentingannya ada di pusat. Hanya dengan peraturan pengganti undang-undang yang bisa dikeluarkan oleh Jokowi, hingga undang-undang ini bisa dicabut. Tidak ada cara lain, dengan melakukan JR seperti itu. Sehingga kami di daerah-daerah melakukan aksi, bentuk penolakan dan pernyataan sikap bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia menolak hal tersebut. Dan untuk bertemu dengan Isran Hadi, ini sebagai bentuk untuk menolak, untuk menagih hak-hak buruh yang sebelumnya direnggut seperti itu. Apakah gerakan ini menuntut adanya pengambilan sikap dari Isran dan juga Hadi? Ya, kami juga sangat berharap kepada Isran Hadi selaku orang tertinggi yang ada di Kalimantan Timur seharusnya dapat mendengarkan suara rakyat Kalimantan Timur. Hari ini rakyat Kalimantan Timur jelas menolak Omnibus Law seperti itu. Dan seharusnya dia sebagai pimpinan berada di kubu yang sama dengan kita untuk sama-sama menolak Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang untuk mencabut Omnibus Law. Sejauh ini belum ada pihak yang menjelaskan pasal-pasal yang membuat geram para mahasiswa. Gubernur Kaltim Isran Nur maupun Wagub Hadi Mulyadi tidak menemui mahasiswa yang berdemo atau mengutus stafnya untuk berdialog soal tuntutan mereka. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kalimantan Timur semakin sering disebut Satgas Penanganan COVID-19 Nasional sebagai provinsi terbesar dalam penambahan kasus positif maupun angka kematian. Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan jajaran Forkopimda sepakat menyatukan posko koordinasi di Guest House Komplek Lamin Etam kantor gubernur. Berikut informasinya. Penyebaran virus corona di Kalimantan Timur belum menunjukkan tren mereda. Bahkan angkanya mulai disebut-sebut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional masuk 5 besar sebagai provinsi terbesar penularan maupun kematian. Data resmi pemerintah pada 6 Oktober 2020 menyebutkan, kumulatif warga Kalimantan Timur terkonfirmasi positif virus corona nyaris menembus 10.000 orang, atau tepatnya 9.763 warga.
Sedangkan jumlah warga sembuh sebanyak 6.690 dan yang meninggal dunia 379 orang. Pasien yang masih dirawat menunggu penyembuhan ada 2.694 orang. Tren yang meningkat ini mulai membuat gusar Pemprov Kaltim dan tim Satgas yang dipimpin Gubernur Kaltim Isra Nur guna menekan penyebaran virus dan memudahkan koordinasi tim Satgas membuka posko Satgas khusus di Guest House Lamin Etam kantor Gubernur. Terus meningkat dan tadi malam kita sudah berada pada peringkat ke-8 dan dipicu oleh banyak emigran ya dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulsel, Kalsel. Sehingga kita perlu ada tindakan yang cepat yang bisa tim gugus ini berkumpul dan mengambil keputusan cepat. Diperlukan sekretariat, diperlukan posko yang bisa bersinergi dengan TNI Polri dan pihak-pihak terkait day to day. Jadi kita siapkan di mana nih? Guest house. Di guest house. Dalam mungkin besok sudah bisa disiapkan. Ya nanti Biro Umum, Biro Humas disiapkan. Termasuk nanti wartawan juga bisa mengambil data di situ untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang kewaspadaan mereka dalam menghadapi COVID ini. Dan Samarinda juga termasuk yang parah, dari yang 319 dulu, 206-nya itu dari Samarinda. Ini artinya Samarinda harus lebih serius dan itu bentuk keseriusan kita memfasilitasi tempat berkumpulnya seluruh gugus COVID yang posisinya strategis lah kira-kira di sini. Upaya menekan penularan akan dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim dengan menambah peralatan PCR, polymer chain reaction di setiap daerah. Menurut Wagub Kaltim, dia mengusulkan agar tiap kabupaten kota memiliki PCR mobile, termasuk juga perusahaan-perusahaan besar untuk melayani karyawan sendiri maupun warga di sekitar perusahaan. Kita juga minta kepada instansi terkait, saya sudah tindak-lanjuti supaya 10 kabupaten kota itu disediakan mobile PCR-nya. Ya, sehingga data ini kalau cepat terdeteksi, cepat juga penanganannya. Contoh kasus misalkan ada seorang, nah ini keluarga saya, ya anggaplah sudah disebut nanti daerah yang repot ya. Ya periksa PCR di 15 hari baru keluar. Ya kan, 15 hari berkeluar. Nah dia udah kemana-mana kan, nanti anaknya atau suaminya atau istrinya. Nah kalau misalkan PCR itu cepat dideteksi, hari ini keluar dia langsung isolasi kan, jadi cepat penanganannya. Kita perlu data cepat tuh kaitannya supaya tracing, kemudian testing, treatmentnya itu bisa cepat dilakukan. Kalau kita sudah tracing, kita lakukan testing kemudian dibiarkan, jadi treatmentnya kan jadi nggak berfungsi. 3T itu. Anggaran. Komandan Korem dan Rem 091 Aji Suryanata Kesuma, ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro sudah meninjau posko baru Satgas dan mengapresiasi agar memudahkan koordinasi dan tindakan cepat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Aksi mogok karyawan perusahaan swasta PT Pulau Baru Mandiri dibawa ke DPRD Kaltim. Upaya mediasi sudah dilakukan melibatkan Disnaker, namun persoalan tidak kunjung selesai. Karyawan tetap mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Para karyawan perusahaan sembako PT Pulau Baru Mandiri mendatangi DPRD Kaltim di Karangpaci, Samarinda. Mereka mengadukan permasalahan mereka terkait dengan hak-hak sebagai pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Di DPRD Kaltim, para karyawan didampingi oleh Disnaker dan pihak perusahaan difasilitasi oleh Komisi 4 yang membidangi masalah kesejahteraan. Para karyawan menumpahkan ganjalan hati mereka sehingga melakukan mogok kerja. 5 isu yang disampaikan para karyawan yakni soal kurang upah, tidak diberikan kartu BPJS, upah minimum, tunjangan jabatan, hingga perusahaan tidak mampu bantu karyawan agar dapat bantuan dari pemerintah terkait pandemi. Beberapa tuntutan karyawan yang mogok dan dia melakukan mogok kerja, terus kemudian dia beberapa tuntutan itu sudah diakomodir, tapi dia masih tetap melakukan mogok kerja. PT apa ini Pak? PT Pulau Baru Mandiri. Nah, melakukan mogok mulai tanggal berapa Pak? Atau bulan berapa? Tanggal 9. Memang permasalahan ini bisa terselesaikan kalau toh misalnya memang tidak menempuh ligitasi atau menempuh proses PHI, ya harapan kita memang tidak sampai di situ. Ya, harapannya memang ada win solution, bisa menyelesaikan permasalahan ini sampai harus ke tahapan selanjutnya, yaitu masalah hukum. Ya, tadi sudah kita dengarkan ada itikat baik dari perusahaan. Ya, tinggal bagaimana mempertemukan titik temu apa yang diingini oleh serikat kerja ini. Pihak perusahaan sudah beritikat baik mengabulkan sebagian tuntutan pekerjanya. Namun ternyata hal itu belum menyelesaikan semua masalah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tidak semua anggota DPRD Kaltim setuju pelaksanaan pilkada digelar pada 9 Desember 2020. Salah satunya Jawad Sirajudin. Politisi Partai Amanat Nasional ini menginginkan pemerintah objektif melihat situasi terkini, yaitu semakin besarnya jumlah orang tertular virus corona di kota Samarinda. Masih ada pro dan kontra mengenai pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Walaupun KPU tetap kekeh pada pendirian bahwa pilkada tetap digelar walau dengan protokol ketat. Tapi di Karangpaci, tempat berkantornya para wakil rakyat, masih ada yang tidak setuju pilkada maupun tahapannya dilanjutkan. Alasan utama pilkada dibatalkan pada 9 Desember 2020 karena situasi pandemi COVID-19 masih belum menurun. Bahkan jumlah orang tertular dan meninggal dunia semakin besar. Di Kalimantan Timur sudah ada calon kepala daerah yang meninggal dunia akibat sebelumnya terserang virus corona. Kedua calon itu adalah Haji Muharam sebagai calon petahana di Kabupaten Berau dan Adi Dharma calon wali kota Bontang. Kita harus objektif. Artinya memang penyelenggara itu Komisi Pemilihan Umum sudah dibekali anggaran untuk OPD. Artinya ini juga perlu kita sikapi. Kan tidak cukup dengan memakai masker orang bisa terhindar dari COVID. Ya kan? Karena ini kan orang memilih ini kan tidak dalam, itu kan jelas-jelas berkumpul. Minimal dalam satu tenda itu 50 orang antri untuk masuk ke TPS bilik suara. Nah, kalau saya secara pribadi, ya sebaiknya saya sependapat dengan agar supaya itu ditunda. Ini menyangkut masalah hasrat atau kehidupan orang banyak.
Sebelumnya KPU Kota Samarinda melalui ketuanya Firman Hidayat mengatakan, meski banyak pro dan kontra, pihaknya tetap konsisten dengan jadwal-jadwal KPU yang sudah disepakati oleh para paslon dan pendukungnya. Pilkada hanya bisa dibatalkan jika peraturan KPU dicabut oleh Presiden. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Tahun 2021 APBD Kaltim dirancang sekitar 9 triliun. Angka itu menurun 2 triliun dibanding APBD Kaltim tahun 2020. Bapeda Kaltim mengumumkan penurunan terjadi akibat dampak pandemi di bidang ekonomi yang berlangsung sepanjang tahun ini. Siap-siap ikat pinggang, begitulah gambaran pada APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur tahun 2021. Jika sebelumnya APBD bisa melenggang di atas 11 triliun, masa itu tidak terjadi lagi tahun depan. Bapeda Kaltim mengumumkan kepada para anggota DPRD Kaltim dalam rapat pembahasan APBD tahun 2021 dengan besaran sekitar 9 triliun atau anjlok 2 triliun. Penurunan terjadi lantaran dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan semua sektor, terutama perekonomian di seluruh dunia. Jadi penyebab penurunan daripada kegiatan itu yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi kita ini memang negatif ya. Jadi terjadi kontraksi sampai 5,4%. Akibatnya apa? Akibatnya beberapa kegiatan di perkebunan itu juga jatuh karena sebagian besar hasil kita kalau yang sumber daya alam bisa diperbarui itu dari perkebunan sawit. Harga sawit juga jatuh, itu akibatnya seperti itu. Ekspor orang tidak mau terima karena mereka juga kena masalah. Kemudian pertambangan yang besar itu batu bara, Pak. Batu bara itu juga sekarang lagi turun harganya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu juga banyak yang stop. Kilang minyak Balikpapan juga itu mengalami perbaikan di renovasi baru sehingga banyak yang di pemutusan hubungan kerja dari sektor ininya, dari sektor induk Pertaminanya. Tetapi kan yang bekerja juga ada seperti itu. Nah itulah penyebabnya sehingga hasil kita itu akan turun, Pak. Hasil kita akan turun. Diakui Kepala Bapeda Kaltim, dampak pandemi membuat beberapa sektor usaha naik, seperti farmasi dan komunikasi, di mana saat ini banyak kegiatan dilakukan dengan fasilitasi online melalui internet. Hanya saja kenaikan pendapatan ekonomi dari sektor itu tidak mampu menutupi penurunan pendapatan sektor-sektor industri, seperti tambang dan lainnya. Kepala Bapeda Kaltim mengatakan sampai saat ini belum ada perintah dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan secara khusus penanganan pandemi COVID-19 tahun 2021. Berbeda dengan tahun 2020, di mana pemerintah pusat membuat aturan baru mengenai refocusing yang mengubah APBD murni dan menyesuaikan kebutuhan penanganan virus corona. Arahan dari Jakarta yang bisa merubah anggaran daerah itu ada perintah dari undang-undang yang diperintah melalui Pak Presiden agar dipotong sekian dan sebagainya. Kalau sekarang kami belum terima, yang kemarin saja kan dipotong sekian itu seperti itu. Kalau sekarang belum ada yang terima perintah seperti itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ramalan terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5%, menuaikan kenyataan pada sektor-sektor terdampak.
Bapeda menghitung terjadi penurunan pendapatan hingga 2 triliun rupiah, sehingga APBD Kaltim tahun 2021 hanya sekitar 9 triliun rupiah. Badai pandemi memukul sektor pendapatan di seluruh Kalimantan Timur. Ini terlihat dari usulan KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang diusulkan Bapeda Kaltim. APBD Kaltim tahun 2021 tersisa sekitar 9 triliun. Dari sejarah APBD Kaltim, penurunan APBD tahun 2021 tidak terlalu buruk. Sebab pada APBD tahun 2017 dan 2018 malah hanya sekitar 8,5 sampai 8,8 triliun. Namun APBD Kaltim pernah memasuki kejayaan pada tahun 2013 dan 2014, yakni mencapai 13,93 triliun. 9 triliun aja sekarang APBD kita itu menurut KUA ini 9,0 sekian triliun lah. Jadi ya turun lah. Dulunya 11 triliun kan sekarang 9. Yaitu inilah yang dibahas DPRD. Kenapa bisa turun pendapatan? Sektor apa yang mengalami penurunan? Ini tadi mulai dibahas tapi baru secara umum aja. Nanti baru kita akan besok kemungkinan besar kita akan undang TAPD. Kita rapat banggar TAPD untuk menanyakan kenapa sampai turun pendapatan sektor, misalnya PAD kita turun hanya 4,6 triliun aja. Kemudian DBH kita hanya 3, sekian triliun. Terjadinya penurunan itu membuat pemerintah provinsi bersama-sama dengan DPRD harus mencari solusi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengingatkan perlunya kebersamaan dan kerja keras berbagai komponen, terutama agar perekonomian tumbuh kembali dan dampaknya pada naiknya lagi pendapatan daerah. Pendapatan kita sendiri di Kaltim melalui PAD kan, itu kan juga menurun. Ya terkendala persoalan masyarakat, kemudian daya beli, kemudian juga pembayar pajak juga pasti kan menurun kan, gitu. Walaupun diberikan keringanan gitu kan oleh pemerintah daerah. Nah jadi faktor-faktor itulah yang menyebabkan pemerintah dan DPR juga bekerja keras bagaimana ini mengejar, gitu, mengembalikan potensi pendapatan kita, gitu, untuk 2021. Tahun 2021 diprediksi pandemi COVID-19 masih tetap ada, namun sudah mengarah pada upaya pemulihan, termasuk pemulihan perekonomian masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.